agama Katolik ini benar-benar memberikan apa dampak pengaruh yang positif kaitannya bagi pengembangan agama Katolik dan juga pengembangan moderasi eh, di Kabupaten Gerobokan khususnya bagi umat Katolik ya. Tadi kan menyampaikan materi penyuluhan yang belum ada itu ya. Eh, jadi Mas Aulisius bisa apa mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan penyuluhan dan juga apa asta cita dari Kementerian Agama dia. Jadi bagaimana kita bisa melakukan layanan yang langsung berdampak pada layanan publik atau masyarakat ya. Jadi dilakukan apa optimalisasi layanan penyuluh agama Katolik. Di situ tadi disampaikan ada dua hal. Yang pertama bisa luring, yang kedua bisa daring. Jadi kalau mungkin daring itu apa ya kurang kurang begitu respon menerima 100% tanggapannya ya. Tapi kalau melalui luar jaringan tatap muka langsung itu saya kira lebih apa namanya lebih diterima di umat. Oleh karena itu memang harus dijadwalkan dengan baik kaitannya dengan apa penyuluhan itu sehingga dalam 1 bulan itu memang benar-benar terjadwal dari penyuluh agama Katolik itu ketemu berapa lokasi jemaat, kemudian apa yang disampaikan ya itu harus benar-benar apa namanya harus benar-benar mengena ya, terutama yang tadi sampaikan kaitannya dengan apa di kalangan pemuda paroki hati Yesus yang masih apa lemah dia ini. Jadi bagaimana eh, di jamaah, di jemaat, baik yang mungkin yang sudah dewasa maupun yang remaja ini benar-benar eh, terkendali dengan baik. Ini saya kira peran dari penyuluh agama Katolik memang sangat diharapkan dan tetap berkolaborasi dengan apa penyuluh-penyuluh agama yang lain sehingga nanti apa misi dari Kementerian Agama ya itu benar-benar bisa apa tercapai dengan baik. Itu diantaranya yang perlu kami tekankan. Jadi karena ini masih apa masih penyuluh yang baru pertama kali, ini saya kira mengambil isu optimalisasi layanan penyuluh agama Katolik, saya kira masih apa masih bisa untuk diangkat ya bagaimana kita melakukan optimalisasi layanan yang memang sebelumnya belum pernah ada layanan penyuluhan dari agama apa namanya agama Katolik ya ini itu tekanan kami jadi tetap terjadwal dengan baik setelah ditemukan jumlah jemaat kemudian lokasinya di mana saja itu nanti bisa apa namanya bisa dijadwalkan untuk melakukan apa namanya penyuluhan secara langsung dan itu saya kira bagian dari tugas penyuluh agama jadi penyuluh agama itu tidak harus di kantor ya tetapi bagaimana terjun ke lapangan dan itu bisa dirasakan oleh kelompok masyarakat penganut Katolik maupun secara apa namanya perorangan. Itu saya kira yang penting. Jadi kalau perlu di samping kerjasama dengan penyuluh lintas agama juga kerjasama dengan Babin di kepolisian di TNI dan Koramil itu kan ada di Polsek ya Babin ya sehingga nanti gerak bersama ke masyarakat sehingga nanti benar-benar bisa dirasakan dan bisa berdampak kaitannya dengan apa namanya eh, apa pendalaman agama Katolik di Kabupaten Grobogan. Dan kebetulan memang Kabupaten Grobogan itu cukup luas ya, memang harus banyak mengeluarkan tenaga ya, karena apa luas wilayahnya lumayan ya. Jadi memang harus benar-benar apa kita siapkan dengan baik kaitannya dengan tenaga yang perlu kita keluarkan. Itu saya kira Bu dan Mas Aloysius yang perlu kami tekankan tetap semangat untuk kerja dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat ya. Terima kasih.
Eh, baik, terima kasih Pak Hadi Purwanto, eh, penguatan dari rancangan aktualisasinya. Oke, baik, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Dr. Haji Muhammad Toha, SAG MSI. Monggo Bapak, kami silakan. Ini baru saja turun dari kereta, Cih Bapak. Hmm. Baik, terima kasih Bu Rizka dan Pak Mentor, Pak Purwanto, Saudara Alusius. Tolong diceritakan kepada saya, eh, setelah 1 bulan nanti habituasi, Saudara memberikan laporan kepada saya. Laporannya Saudara berupa apa kepada saya, hasil kerja Saudara? Bapak, terima kasih Pak Toha. Karena yang saya lakukan merupakan kegiatan penyuluhan, maka tentu dokumentasi bagaimana dinamika saya dengan umat. Dan yang tidak kalah penting juga adalah materi yang saya sampaikan kepada umat itu juga menjadi salah satu bukti pelaksanaannya. Karena jika tidak ada materi, maka bisa dikatakan penyuluhannya ya ala kadarnya saja. Mungkin dua hal itu Bapak, laporannya ada dokumentasi, ada narasi atau materi yang saya sampaikan kepada umat. Ngapunten Bapak masih mute. Ya, terima kasih Bu Rizka Jelita. Judulnya. Judul yang saya angkat optimalisasi layanan Kan, bisa penyuluhan. ditayangkan judulnya. Bisa Cuman Pak, ditayang. Ya, kita ditayangkan, ya, sekedap. ya. Hmm. Ini kok Pak, sudah. Ya, ntar tak baca ya. J. Optimalisasi layanan penyuluhan agama Katolik bagi umat Katolik di Kabupaten Grobogan. Caranya bagaimana sama mengoptimalkan penyuluhannya? Caranya bagaimana? Karena selama ini memang belum ada, maka saya mencoba untuk hadir di tengah umat Bapak. Jadi karena umat Katolik itu di Kabupaten Grobogan ini cukup tersebar, jadi tidak ada di satu titik tertentu, maka saya berencana untuk rutin mengunjungi umat-umat yang tersebar tadi, jadi di satu tempat dan di tempat yang lain. Jadi agar penyeluruhan ini lebih lebih semakin dirasakan oleh umat, begitu Pak. Berarti cara sampean itu akan mengunjungi satu persatu setiap umat gitu. Lebih kepada kelompok Bapak, karena kan di agama Katolik itu ada istilahnya lingkungan. Itu ada beberapa kakak yang ada dalam satu lingkungan lah, itu saya mengunjunginya dalam satu kelompok itu, jadi tidak per person. Ini loh, dulu sampean itu belum ketemu caranya gitu loh. Jadi makanya saya tanya, optimalisasi, berarti dari dulu tuh penyuluhan sudah ada, kan gitu kan? Penyuluhan sudah ada. Yang disuluh apa? Umat Katolik. Nah, caranya itu loh belum keluar. Makanya jadi cara sampean itu mengunjungi gitu caranya. Saya itu gak menyalahkan biar penyuluhan sampean itu unsur-unsurnya terpenuhi, melakukan optimalisasi. Yang dioptimalisasi itu adalah penyuluhan kepadanya umat Katolik. Caranya bagaimana itu belum keluar gitu loh. Jadi caranya sampean akan melakukan kunjungan gitu maksudnya. Jadi tadi ada dua metode yang ingin saya Metode itu lakukan saya kan, cari. ada Metode itu saya cari. yang luring, ada yang daring. Tapi saya lebih condong nanti ke luring Bapak, karena kan mengingat umat Katolik ini juga banyak yang sepuh-sepuh, jadi mungkin akan lebih efektif jika dengan tatap muka, dengan berdiskusi, dengan pengajaran-pengajaran di dalam kelompok-kelompok tadi.
Berarti langsung ya. Berarti langsung ya. Nggih, Bapak, nggih. Jadi kalau sama tidak mengeluarkan di judul itu, sama di dalam itu harus ada melalui kunjungan tatap muka atau kunjungan langsung bagi umat Katolik di Kabupaten Grobogan. Kalau kepingin langsung begini, optimalisasi layanan penyuluhan ya melalui tatap muka langsung bagi umat Katolik di Kabupaten Grobogan. Itu kalau di judulnya ditulis. Kalau tidak, di dalam itu harus tertulis metodenya apa. Karena mesti kalau namanya yang namanya tawaran perubahan itu ada metode, caranya kayak opo gitu. Ya, Ya, itu Pak. ya. Nggih, matur nuwun. Cukup dari saya, Bu Dr. Iskandar. Terima kasih. Ya, terima Matur nuwun, kasih Pak. Bapak. Ye. Nggih, baik. Terima kasih Pak Toha selaku penguji yang telah memberikan saran masukan demi penyempurnaan rancangan aktualisasi. Nggih. Terima kasih Pak Hadi Purwanto telah bergabung melalui Zoom meeting untuk memberikan penguatan. Nggih, dan Makasih Bu Rizka, nggih, Pak Kepala sami-sami. BDK. Ye, sami-sami Pak Purwanto. Nggih, Nggih, Pak dan Yai. Nggih. nggih, mohon berkenan bisa live meeting nggih Bapak. Nggih, matur nuwun, Bapak Ibu. Nggih, Selamat sami-sami. pagi, selamat beraktivitas. Ye, selamat pagi. Nggih. Terima kasih. Ya, untuk Mas Aloysius Pandega Putra bisa kembali ke main room. Nggih, matur nuwun, Ibu. Izin Ya, keluar. oke. Dalam Bapak. Itu Pak Muntolib, Pak KUA Patean, beliau pakai HP. Untuk Sekarang kelompok satu. kelompok Aku tak 1. undang beliau pakai laptop. Udah kelompok 1. Bapak ngapunten, itu kalau di